Oke, materi sudah lihat semua ya. Ya, tes suara saya jelas. Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Untuk mahasiswa, kita mulai perkuliahan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur harus kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan perkuliahan, ya, di mana mata kuliah manajemen kesehatan wilayah ini adalah mata kuliah ciri, menjadi ciri penciri kita yang menjadi pembeda buat teman-teman calon sarjana kesehatan masyarakat, sehingga mata kuliah ini belum tentu ada di prodi, Kesmas, di kampus lain, bahkan mungkin se-Indonesia. Nah, ini di pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua ini nanti saya harap teman-teman bisa menyimak, mahasiswa bisa mencatat apa yang ingin didiskusikan terkait dengan perkuliahan saya, sehingga jalannya perkuliahan kita tidak satu arah tapi dua arah. Nah, untuk teman-teman nanti jika suara saya kurang jelas bisa langsung konfirmasi ya ke saya. Iya, Pak. Ya, oke. Untuk slide-nya sudah terlihat ya. Nah, Sudah, Pak. mata kuliah ini menjadi suatu hal yang mestinya menarik buat teman-teman, dan ini menjadi pembeda. Pembeda itu artinya harusnya mata kuliah ini menjadi sesuatu lebih, nilai lebih buat kalian dibandingkan dengan lulusan SKM yang lain. Karena manajemen kesehatan wilayah, di mana teman-teman ini berada di daerah perbatasan dan aliran sungai. Nah, perbatasannya sedikit unik dengan perbatasan lain. Itu dengan cara apa? Karena kalian berada di lintas batas negara Indonesia dan Malaysia, yang belum tentu ada di daerah lain. Nah, Kabupaten Sintang langsung berbatasan dengan Malaysia, sehingga ini menjadi sebuah mata kuliah khusus yang perlu teman-teman dalami. Nah, sesuai dengan rencana perkuliahan atau pembelajaran satu semester atau RPS, maka teman-teman eh, saya akan menyampaikan tujuan dari perkuliahan berikutnya. Nah, di slide yang kedua ini, RPS-nya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang isu pokok permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Timur Kalimantan Barat. Ya, slide kedua bisa terlihat Nia dan kawan-kawan. Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. ya. Ya. Oke. Eh, kemudian harus saya tampilkan ya. Oke. Yang ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang isu pokok permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah Timur. Ini pertemuan kedua dan ketiga nanti. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga nanti, saya harap teman-teman mulai mengenali wilayah, minimal dengan wilayahnya masing-masing. Kita tinggal di wilayah Kalbar, Kalimantan Barat, setidaknya teman-teman menguasai bagaimana kondisi kesehatan di masing-masing wilayah, baik provinsi, kabupaten, bahkan mungkin yang lebih detail di bawah itu, kecamatan atau desa. Nah, di mana
teman-teman nanti untuk mengenali itu ada beberapa data yang perlu teman-teman explore, perlu teman-teman cari dan baca seperti profil kesehatan Kalbar, indikator kesejahteraan rakyat, BPS Kalbar ya, SKI, survei kesehatan Indonesia itu yang setiap tahun terakhir 2023 ya, dan sumber data yang lain. Nah, kita mulai dengan tadi untuk sebelum memahami masalah kesehatan Kalbar, setidaknya ada beberapa prinsip yang harus teman-teman pahami dalam mata kuliah manajemen kesehatan Kalbar. Nah, suara saya masih bagus ya? Oke, Masih, Pak. iya, terima kasih. Untuk prinsip, nah teman-teman sebagai calon SKM minimal bisa mengetahui prinsipnya. Prinsip dalam manajemen, yang namanya manajemen itu kan mengatur. Nah, apa yang diatur? Bidang kesehatan itu pasti berawal dari input, proses, output, outcome. Ini teori umum dalam hal manajemen. Nah, yang namanya memanage, mengatur, itu inputnya, prosesnya, outputnya, bahkan outcome-nya, dampaknya. Dari mulai masukan sampai ke dampaknya. Nah, tapi apa sih tujuannya? Ya kan? Tapi sebelum ke sana, di mana prinsip mengatur input, proses, output, outcome ini kuncinya adalah bagaimana seefektif dan seefisien mungkin. Nah, saya ulangi, mengatur secara efektif dan efisien. Berarti efektif itu apa tuh efektivitas supaya kinerjanya maksimal, efisien itu bagaimana standar minimal tetapi menghasilkan hasil yang juga maksimal. Dengan sumber daya yang ada, hasilnya itu supaya maksimal. Itu bagaimana? Nah, disinilah peran manajer atau manajemen. Nah, tujuan kalau dalam manajemen kesehatan wilayah adalah goalnya ya, goal kita, seorang tenaga kesehatan atau bidang kesehatan itu menurunkan angka kesakitan dan kematian. Itu fokusnya. Dimanapun, ya kan, apapun masalah kesehatannya, goalnya adalah angka kesakitan dan kematian. Kalau yang awalnya 100, bagaimana supaya 50? Yang awalnya 1, bagaimana supaya tidak ada? Ya kan? Nah, kalau yang tidak ada, Pak, supaya jangan ada masalah kesehatan. Nah, ini yang harus dijaga sebagai teman-teman sarjana kesehatan masyarakat. Nah, cara memahami kesehatan di suatu wilayah, itu yang pertama adalah dengan cara data primer atau survei langsung. Ya kan? Nah, di sini teman-teman bisa memahaminya dengan data primer ataupun data sekunder sebenarnya. Kalau data primer itu survei langsung, survei itu apakah juga harus ini Pak, ya kan? Menggunakan alat atau media. Ya, sebaiknya itu menjadi sebuah alat bantu survei langsung. Jadi misalkan survei tapi nanti direkam, ya kan? Difoto. Karena kalau mungkin tidak direkam, difoto itu lupa. Nah, kemudian yang kedua adalah melihat data sekunder atau data kesehatan wilayah. Nah, data kesehatan wilayah, soal saya masih jelas ya? Nah, melihat Masih, data Bapak. sekunder atau Jelas, data kesehatan Pak. wilayah, terima kasih. Nah, itu dari mana? Contohnya, BPS itu kan punya data, salah satunya Badan Pusat Statistik. Setiap kabupaten, setiap provinsi, termasuk sampai level nasional, itu punya data bagaimana gambaran wilayahnya masing-masing. Ya, ada yang mau masuk, bentar. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, di situ selain BPS, teman-teman bisa mengecek di mana? Di profil. Di profil kesehatan kabupaten maupun provinsi. Atau data di mana? Data nasional seperti survei kesehatan Indonesia, survei studi gizi, ya kan?
SSGI, dan data-data survei yang dilakukan oleh lembaga kredibel lainnya yang menggambarkan bagaimana kondisi kesehatan di satu wilayah tersebut. Selama itu ada data itu, teman-teman bisa pakai WHO, UNICEF, silahkan. Semakin banyak data, semakin bagus untuk teman-teman bisa memberikan gambaran kesehatan dengan dukungan data yang kuat. Nah, selain data itu, data mana lagi, Pak? Ada jurnal penelitian. Kalau memang jurnal itu betul-betul menggambarkan di suatu wilayah tersebut, ya kan, misalkan bagaimana gambaran sungai di daerah itu, ternyata ada jurnal-jurnal yang terkait. Bagaimana gambaran di wilayah perbatasan tersebut. Nah, itu menjadi data yang bisa mendukung. Kemudian info dari portal atau akun media sosial resmi, web, dan lain-lain lembaga pemerintah, organisasi terkait yang bisa diakui keberadaannya ya. Nah, jadi ternyata ada website di website Sanggau, misalkan pos lintas batas negara itu kan ada di Entikong. Nah, itu ada website khusus di situ, misalkan berapa orang keluar masuk dari pos lintas batasnya, ya kan? Berapa kendaraan yang masuk setiap bulan atau setiap tahunnya, ya. Nah, ini bisa menjadi data yang bisa mendukung. Kemudian untuk tahap materi berikutnya adalah, nah, kenali kunci karakteristik wilayah. Dalam manajemen kesehatan wilayah perbatasan dan aliran sungai, teman-teman harus bisa mengenali wilayah dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teori, ya. Nah, teorinya segitiga Epit, HL Bloom, dan lain-lain. Masih ingat segitiga Epit untuk Rara? Teori segitiga Epit, dasar Epit, atau ya, ada Rara? Atau siapa yang ingat segitiga Epit? Jadi ada segitiga Epit host, satu lagi agent, Ada host, agent, dan environment. environment. Suara siapa tadi? Rara ya? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Nah, segitiga itu bisa menjadi karakteristik wilayah. Maksudnya untuk mengenali host itu apanya, Rara? Berarti Host itu sebagai pejamunya, Pak. pejamu atau siapa ya? Umumnya siapa itu pejamu? Manusia. Manusia. Nah, pejamu ini bisa dianggap sebagai manusia. Bagaimana kondisi manusianya, ya kan? Kemudian kalau apa tadi agent satu lagi. Nah, bagaimana agent ini berarti apa? Ada yang bisa bantu jelaskan selain Rara? Masih ingat teori dasarnya? Agent seperti virus, Virus, Pak. bakteri, ya kan? Nah, misalkan kalau demam berdarah ya virus dengue, ya kan? Atau bakteri E. coli dan lain-lain. Nah, kemudian lingkungan. Nah, bisa pakai juga teori HL Bloom atau teori lainnya. Nah, yang intinya di mana teman-teman bisa mengenali karakteristik wilayah tapi berdasarkan variabel-variabel apapun, entah itu teori maupun, nah, seperti yang lainnya. Karakteristik lain seperti apa? Jalur keluar masuk, misalkan. Transportasi, barang, orang. Kemudian tipe kondisi lingkungan atau geografi. Sungai, laut, darat, udara. Tipe penduduknya, sosial budayanya bagaimana. Ya kan, kalau kalian tinggal di sini, atau kalian mau memanajemen suatu wilayah di suatu daerah, teman-teman harus kenali semua. Ketika datang, otomatis kan teman-teman akan bertemu dengan siapapun tuh. Nah, kalau orangnya, dan sebaiknya sebelum datang harus mengenali itu. Bagaimana budayanya, ya kan, masyarakatnya, kehidupannya, lingkungannya. Nah, ini menjadi penting ketika teman-teman mau manajemen suatu wilayah. Tipe penyakit atau masalah yang pernah dan masih terjadi, termasuklah. Nah, jadi data-data yang mendukung itu teman-teman kumpulkan. Ya kan? Karena itu jelas sangat mendukung
apa yang terjadi saat itu barangkali bisa jadi sangat berkaitan, ya kan, dengan apa yang dicari atau apa yang akan diatur kesehatannya di wilayah tersebut. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah misalnya kalau di satu daerah sungai tadi, sungainya bersih atau tidak, ya kan? Masih dalam ambang batas atau tidak? Udaranya apakah sehat atau tidak? Misalkan seperti itu dan lain-lain. Nah, termasuklah kondisi Yankes atau pelayanan kesehatan. Di satu daerah itu ada pelayanan kesehatan apa aja, ya kan? Ada dokternya berapa, dokter apa aja, rumah sakitnya tipe berapa, puskesmasnya bisa menangani masalah kesehatan apa aja, ya kan? Nah, ini juga menjadi perhatian dalam hal tadi, mana yang masuk input, proses output diklasifikasikan di situ. Dan bisa menggunakan kerangka lainnya untuk menggambarkan suatu wilayah. Ya, tidak harus menggunakan satu teori. Nah, sebagai contoh dalam website worldlifeexpectancy.com. Ini data diambil dari data WHO. Ini yang level internasional dunia. Teman-teman di sini melihat peta apa kalau di layar? Yang tergambar di slide. Bisa minta respon saya. Oh, di sini peta. Ada peta Indonesia di sini? Peta tentang penyakit stroke, Pak. Stroke, ya. Kasus stroke di dunia. Nah, kalau warna merah berarti apa nih artinya? Kalau warna merah mungkin darurat, Pak. Darurat itu ada tulisannya di bawahnya. Apa keterangannya? Tinggi, Pak. High. Iya, Pak. Iya, tinggi. Nah, Indonesia tinggi nggak? Warna apa nih? Warna apa? Merah, Pak. Iya, betul. Jessica bilang merah ya. Nah, emang betul merah. Artinya tinggi. Nah, ini menjadi perhatian. Ini untuk penyakit tidak menular di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Termasuk stroke adalah penyumbang kematian yang tinggi juga di Indonesia. Ya kan? Nah, maka ini kita nggak bisa abaikan. Ketika kita pun mungkin ya akan mencari atau ada kasus baru lainnya, bisa jadi itu berkaitan tuh penyakit-penyakit yang sudah terjadi. Contoh apa? Kasus sebelumnya seperti COVID, iya nggak? Iya, oke ya. Nah, jadi seperti COVID itu kan sangat ini nih berkaitan dengan penyakit sebelumnya, yang punya stroke, yang punya diabetes, ya kan, yang punya penyakit lain, itu berisiko tinggi. Gitu. Nah, ini ada contoh kasus penyakit demam berdarah. Terlihat ya di layar, di situ Sintang kelihatan tuh yang Sintang kan ini ada di Kalimantan tuh, Sintang merah. Nah, di Kalimantan Barat nih ada beberapa titik yang merah di sini. Oke. Jadi ini peta contoh pemetaan penyakit. Dengan begini, teman-teman bisa manajemen kan? Oh, mana yang merah? Berarti targetnya. Nah, ini salah satu bentuk manajemen data untuk bisa memantau masalah kesehatan. Ini dari data Kemenkes 2023. Kemudian, nah, ini cuaca BMKG. Apa kaitannya demam berdarah dengan BMKG? Ada, gitu ya. Nah, karena demam berdarah sangat berkaitan dengan cuaca, lingkungan, sehingga peta-peta seperti ini bisa mendukung. Ya, oke. Sekarang sesi diskusi nih. Nah, saya pengen men-support teman-teman. Ya, sesi diskusi. Eh, ada pertanyaan buat materi bagaimana mengenali manajemen kesehatan wilayah di suatu daerah. Ya, saya buka sesi tanya jawab sama teman-teman untuk mengeksplor, memahami, mengenal suatu. Oke, Halo, Pak. ya, ini sesi Ya. diskusi. Tadi materi udah disampaikan setidaknya. Nah, saya pengen teman-teman juga
ada diskusi, mungkin pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan materi, supaya ada timbal balik atau respon dua arah selain dari saya ya, tidak membosankan. Oke, mulai. Sorry, silakan siapa? Perwakilan putra, putri, cewek, cowok. Ya, ayo. Ada? Izin Pak, apakah suara saya jelas? Oke, jelas. Dengan Ya, Jessica ya. ya. Ya, silakan. Tanya apa? Perkenalkan, nama saya Jessica Marista. Ya. Saya Nah, ingin bertanya mengenai terkait kesehatan wilayah di perbatasan, Pak. Jadi, menurut geografis, wilayah perbatasan biasanya dikelilingi oleh daerah terpencil, biasanya ya. desa-desa atau perkampungan. Nah, apakah pemerintah sudah cukup memperhatikan kebutuhan di wilayah perbatasan tersebut, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu ya, biar tidak lupa. Untuk kalau yang lain ada, silahkan disiapkan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Jessica Marista atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih. Jadi, karakteristik kita ini kan perbatasan. Nah, jadi saya tegaskan lagi ya. Jadi Jessica, kawan kita tanya mengenai bagaimana mengenai perhatian pemerintah kita terhadap perbatasannya. Betul? Ya, betul, Pak. Iya. Jadi perhatiannya, kalau dari yang saya amati, yang saya miliki data-datanya, ya, perhatian ini ada, kalau saya mau sebutkan, ada perhatian dalam sisi sarana prasarana, ya kan, fisik maupun non fisik. Ini dari sisi pemerintah ya. Nanti, nah, boleh nanti kita diskusi dan mungkin saya akan sedikit sampaikan juga dari yang di luar pemerintahan. Nah, kenapa pemerintah? Memang pemerintah punya tanggung jawab, ya kan, untuk membangun daerahnya masing-masing, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di perbatasan kita itu kan di Sintang ini masuk wilayah kabupaten langsung, tetapi otomatis perbatasan ini kita mau berbicara yang namanya pos lintas batas biasanya berbatasan dengan luar negeri. Nah, Malaysia. Kalau Sintang, Jessica tahu perbatasan dengan negara luarnya di kecamatan mana? Misalnya Malaysia gitu ya, Pak? Iya, itu kalau Sintang tahu nggak di mananya titiknya, pos lintas batasnya? Di ini, Pak, setahu saya di Serawai. Serawai. Kok Serawai? Ayo peta Sintang, bukan Serawai. Ujungnya lagi. Serawai, kan? Belawi, Pak. Belawi. Di Senaning, Pak. Iya, Senaning kecamatan mana? Ketungau. Tungau. Nah, Iya. Ketungau. Nah, di situ pos lintas batasnya. Cuman kan karena teman-teman ini Ketungau ini memang daerah yang ujung dan tidak banyak dilintasi ataupun jalannya tidak sebagus yang ada di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau kan ini jalurnya udah lancar nih, bagus. Bangunannya juga udah bagus. Di mana? Sanggaunya tahu? Daerah PLBN N Tikong. Nah, itu di Kabupaten Sanggau, tetangga kita. Nah, perhatiannya tadi sejauh ini kemarin di era pemerintahan Jokowi sudah dibangun pos lintas batasnya bagus. Nah, ya kan? Lebih bagus itu dari sisi fisiknya. Nah, tinggal karena udah bagus, maka sebenarnya pemerintah selanjutnya dan pemerintah daerah tinggal mengaktifkan di sisi programnya dan perawatannya, non fisiknya. Ketika fisiknya udah bagus. Nah, di Kalbar itu ada beberapa titik ya. Di Kabupaten ujung wilayah Kalbar itu di Kapuasulu ada, ya kan? Kemudian di Sintang ada, Sanggau ada, di Sambas ada, ya kan? Nah, titik-titik itu pos lintas batas yang jalur memang keluar masuk resmi yang ada pos lintas batasnya.
Tapi sepanjang Pulau Kalimantan Barat itu, ya titik-titik pos lintas batasnya, otomatis kan disitulah tempat keluar masuk orang, barang, ya kan secara resmi. Itu yang secara akses perlu diawasi, perlu diperketat. Tetapi, nah, saking luasnya, nah disinilah pemerintah sebenarnya juga meminta bantuan kepada rakyat, kepada swasta, karena keterbatasan sumber daya mereka yang hanya di beberapa titik tadi, bahkan eh, seluasnya daerah-daerah kabupaten tersebut hanya satu pos lintas batas kan yang resmi. Sedangkan banyak jalur-jalur tikus, banyak jalur-jalur ilegal atau jalur-jalur yang di luar itu tempat keluar masuk barang orang. Nah, lalu apa kaitan dengan kesehatan? Sangat berkaitan. Kemarin banyak berita narkoba masuk, ya kan? Jalurnya bukan jalur resmi, ya kan? Bahkan termasuk rokok-rokok ilegal. Nah, ditemukan di jalur-jalur. Nah, di sini kan satu udah mematikan pasar yang resmi, yang kedua mengganggu kesehatan jelas. Narkoba, rokok, belum lagi produk-produk makanan kan, banyak yang masuk di daerah kita itu belum tentu semuanya legal. Artinya tidak langsung diawasi. Nah, ketika produk-produk risiko ancaman ini lengah dari kesehatan, ancamannya kesehatan masyarakat. Nah, ini yang perlu diwaspadai sehingga pemerintah pun diharapkan meminta kepedulian masyarakat, termasuklah nah, kita, perguruan tinggi, kaum-kaum intelektual, cendekiawan, pelajar. Kalau ada hal-hal yang mengancam risiko, ya kan, dicurigai untuk juga memberikan informasi, ya kan, ikut mengawasi pos lintas batas, ikut peduli ketika ada hal-hal yang dicurigai untuk dipastikan. Nah, hal ini yang bisa menjadi uh, perhatian buat kita juga selain non pemerintahan. Nah, sehingga teman-teman di sinilah kita selaku, maka teman-teman calon SKM kan ada tuh kalau pos lintas batas masih ini ranahnya Kementerian Kesehatan itu. Kalau di situ ada namanya sekarang Balai Karantina Kesehatan. Nah, dulu Kantor Kesehatan Pelabuhan, ya kan, KKP dulu. Sekarang lewat surat keputusan baru, kalau tidak salah tahun 2023 itu diubah namanya, tapi fungsinya sama. Nah, teman-teman SKM itu di Entikom ada, dibutuhkan di sana. Di setiap pos lintas batas itu untuk mengatasi masalah kesehatan. Seperti COVID kemarin ketika jalur keluar masuk dari pos lintas batas, ya kan, ancamannya dari luar negeri, yaitu diperketat. Itu kalau luar negeri. Tapi yang bukan luar negeri, Pak, yang seperti antar kabupaten, Sintang Melawi, kan dulu langsung dibuka posko, di stop-stop. Ya, nah seperti itu. Gitu ya. Jadi ada non fisik, fisik Ya, perhatiannya. Nah, non fisiknya ya berupa program-program pengawasan, ya kan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ketika orang keluar masuk dari pos lintas itu seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup jelas Jessica sebelumnya? Atau ada yang mau direspon? Iya, Pak. Sangat Ya, jelas. terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan ada lagi? Untuk yang putra mungkin tadi